RUU perampasan aset. Tentu DPR berkomitmen untuk membahas dan menyelesaikan ini. Tapi perlu disampaikan bahwa ada undang-undang yang terkait juga dengan undang-undang RUU perampasan aset, saling terkait ya, supaya tidak timpang tindih, dan ini perlu disinkronkan. Kita ada yang namanya undang-undang Tipikor, kita ada undang-undang TPPU, dan sedang kita bahas itu terkait undang-undang KUHP. Karena ini saling terkait nanti supaya tumpang tindih, maka yang pertama akan diselesaikan dalam waktu yang cepat adalah KUHP. Dan setelah itu baru kita akan masuk. KUHP, Undang-Undang Tipikor, dan entah apa lagi. Tapi publik tahu, itu bukan alasan. Itu penghindaran. Karena RUU ini menyentuh jantung kekuasaan. Ia bicara soal pembuktian terbalik. Ia bicara soal perampasan aset tanpa vonis pidana. Dan itu artinya, koruptor tak bisa lagi sembunyi di balik jabatan. Maka tak heran, ada tokoh nasional yang bilang, RUU ini belum jalan karena Polri dan Kejaksaan belum siap. Belum siap? Atau takut transparansi akan membongkar integritas mereka sendiri? DPR bilang mereka wakil rakyat. Tapi selama 20 tahun, mereka gagal mewakili tuntutan paling mendasar. Memiskinkan koruptor. Rakyat sudah muak. Demonstrasi sudah meledak. Mahasiswa, buruh, masyarakat sipil, semua bersuara. Tapi DPR masih sibuk menyusun alasan. Bukan menyusun keberanian. RUU perampasan aset bukan soal teknis. Ini soal nyali politik. Dan kalau DPR terus menunda, maka rakyat akan terus bergerak. Karena korupsi bukan budaya. Korupsi adalah kejahatan. Dan kejahatan tak bisa dilawan dengan omon-omon. Ia harus dilawan dengan undang-undang yang tegas. Sudah cukup alasan. Sekarang waktunya tindakan. 20 tahun. RUU perampasan aset sudah dibahas sejak 2003. Tapi sampai hari ini, 2025, belum juga disahkan. Dan kemarin, Rabu 3 September 2025, saat mahasiswa datang ke DPR, kita kembali mendengar alasan klasik. Masih ada RUU lain yang harus dibahas lebih dulu. KUHP, Undang-Undang Tipikor, dan entah apa lagi. Tapi publik tahu, itu bukan alasan. Itu penghindaran. Karena RUU ini menyentuh jantung kekuasaan. Ia bicara soal pembuktian terbalik. Ia bicara soal perampasan aset tanpa vonis pidana.